kan sama penutupan Asian Games kan aja pakai Iya, benar. pakai punya JFC kan. Ada Tiara ya. Iya. Mantan bos. Hah? Eh, Terus yang dipilih. masuk ke jenjang yang besar ini. Paguyuban Gusning Jember. Jadi Suatu itu duta apa pariwisata ya? Duta pariwisata. Duta pariwisata di Jember. Masuk ke juara borong apa kemudian? Juara apa? wakil satu Wakil 1. Gus Jember 2017. Cuman wakil toh? Wakil aja. Kirain favorit juga. Enggak terlalu favorit sih sebenarnya. Oh, Yang pas-pasan gini. Iya, karena dulu sempat ada cerita katanya dulu pas dia masuk ke Gusning ngupui ke guru kalau dia pengen putih. Iya kan? Sampai sekarang ya udah dikaruniai kayak gini. Ternyata lebih eksotik kayak gini ya, memikat. Karena ya gimana ya? Dia daftarnya kelas 3 tapi dari waktu kelas 1 sampai kelas 2 diikut Paskibra. Iya, Panas warasan terus. Kalau di Paskibra gak mikir skincare ya? Enggak. Los tidak rewel. mikir skincare. Tidak sama ada skincare itu. cantik alami. Iya benar. Tapi- Semakin hitam semakin cantik kalau Paskibra dia dulu ya. Nah, terus akhirnya bingung kan kamu, tapi ya akhirnya membuahkan hasil masuk ke wakil Wakil 1. 1. Nah itu kan nggak berhenti di situ kamu kan, terus masuk kemana lagi? Selanjutnya itu ada seleksi Raka-Raki tahun 2019. Raka-Raki 2000. Tapi harusnya kan aku kan sebagai wakil 1 harusnya aku. Cuman waktu itu emang diseleksi dulu seluruh paguyuban dan masih belum rezeki. Oh ya. Suatu agak sakit hati sih soalnya emang abisnya juara 1 yang berangkat di tahun 2018. 2019-nya itu biasanya wakil 1-nya yang berangkat. Jadi pasangan saya wakil 1 Ning Jember berangkat, tapi bukan saya yang berangkat di tahun 2019. Itu agak sedikit jatuh, merasa gagal, merasa udah gelap gitu ya dunia ini, berasa gitu. Bener-bener soalnya seleksinya itu bener-bener ketat, terus mengeluarkan biaya yang enggak sedikit dan lain-lain. Terus setelah itu sama mama suruh udah wes sholat ngaji, tenangno pikiranmu, be ono rezeki lain. Setelah itu dengan masih rasa emosi aku langsung daftar Putra Putri Jawa Timur. Oh iya. Putra Putri Jawa Timur itu di tahun 2019. Jadi emang kalau di Gusning itu sistemnya kalau bisa tiap tahun kamu ada gelar-gelar baru untuk memancing adik-adik yang mau ikut Gusning itu biar tergiur, wah senior yang Gusning udah kena lomba ini ya, jadi tertarik untuk daftar. Jadi diharapkan tiap tahun tuh ada selempang baru itu. Bahkan ada Ning Jember yang udah sampai ke India, Miss Glam World gitu. Sehingga tahun 2019 adik-adiknya banyak yang daftar Gusning karena seniornya itu istilahnya banyak prestasinya sudah menjamin. Jadi ketika kamu daftar Gusning nggak sia-sia. Aku kayaknya daftar Gusning buat apa ya? Ternyata ada feedbacknya nanti ke depan. Nah, iya benar. Nah, itu aku langsung daftar Putra Putri Jawa Timur dengan rasa emosiku jadi dengan gagal itu minta kasih quotes ya. Iya. Jadikan kegagalan sebagai bahan bakar semangatmu untuk melangkah ke depannya. Abidin 2020. Kayak gitu. Iya, okay. Jadi harus dari kegagalan tuh jadikan bahan bakar semangat. Harus bisa lebih semangat. Setelah aku merasa gagal, aku harus bisa buktikan nih kalau aku itu bisa masuk 3 besar lah di Putra Putri Jawa Timur. Soalnya nanti 3 besarnya itu akan berangkat ke nasional. Jadi Putra Putri Jawa Timur itu nanti ada 3 gelar. Yang pertama Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur, Putra Putri Pendidikan Jawa Timur, sama Mr. Teen Jawa Timur. Kamu masuk yang kebudayaan? Oh, yang kebudayaan, keren. Nah, yang kebudayaan kebetulan. Terus? Dan itu langsung, wah,
Gila ya, se-Jawa Timur kena lagi kebudayaan udah. Kalau yang duta Paskibra kan nggak sampai ke nasional. Tapi Iya. kalau yang putra-putri Jawa Timur ini akan dikirim ke Jakarta nantinya. Karena ada apa? Tingkatan. Tingkatan-tingkatannya kan. Tapi kalau yang duta Paskibra Karena yang masih kemarin pertama mungkin ya. pertama dan yang mengadakan kan intern sekolah. iya, sekolah. Kecuali dari misal dari Menpora Iya, ngadakan di pusat, pasti yang Dispora Jawa Timur ngadakan lagi, Iya. Dispora Jember ngadakan lagi. Tapi kan ini hanya intern sekolah. Intern sekolah. Tapi Yang- sempat ada kabar mau dinasionalkan loh ini. Iya. Kabar ini nantinya masih Ya mudah-mudahan aja dah. sangat nasional. Nah, terus masuk nih ke Jawa Timur. Akhirnya dikirim dong ke nasional. Dikirim ke nasional. Itu mentoring ketat selama 5 bulan karena di nasional itu gak main-main udah ya. Iya. Karena itu yang ngejuri itu bahkan Anissa Pohan. Iya. Siapa itu? Ya apa sih? Yang kenal sama itu loh. SBY. Oh iya, ya itu udah kok enggak tahu. Nah itu terus ada Putri Indonesia, jadi Fania Herlambang itu jadi juri juga dan tempatnya gak main-main di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Ya di kalau Jakarta. ya kalau main-main kan biasanya di TK atau PAUD ya. Oh gak main-main ya? Heeh. Ya, Kalau main-main ya di sana. Nah itu aku ngelihat dari kualitas ajangnya yang di nasional ini sangat bagus sekali. Jadi mentoring ketat selama 5 bulan. Nggak apa-apa aku belum ke Raki-Raki Jawa Timur, tapi alhamdulillah ada rezeki sampai ke nasional inilah. Jadi nggak apa-apa agak karena memang masih labil gitu ya, marah ya apa gagal gini karena udah kayak merasa yakin mungkin ya akan berangkat. Nggak apa-apa wes, mungkin Raki-Raki bukan jalanku di tahun itu gitu. Tahun 2019 ikut Putra Putri Jawa Timur, terus ke Putra Putri Kebudayaan, berangkat bulan Agustus 2019. Dikirimlah dari Jawa Timur ke Jakarta waktu itu. Itu mentoring dalam waktu 5 bulan itu mentoring istilahnya virtual atau kamu di sana selama 5 bulan? Ini masih di Jawa Timur, kebetulan yang megang lisensinya tuh orang Jember. Nah aku jadi lebih mudah kayak enak ya? belajar public speaking, terus belajar catwalk, belajar table manner, ilmu kebudayaan, pariwisata, mentoring terus ya. Table manner itu berarti kamu belajar ilmu meja. Cara makan yang baik dan Oh, yang makan yang baik. Iya. Kira kan table kan meja, men. Tapi udah dapat ilmu sih sebenarnya di Paskibra harus. Oh iya. Harus Makan di Paskibra itu harus duduk tegak. Sendok sama garpu tidak boleh bertabak. Iya, Bunyi. nggak boleh bunyi. Sama piring nggak boleh. nggak boleh. Makanan yang menghampiri mulut. Nah benar itu udah diajari udah Bukan mulut yang menghampiri Bukan, makanan. iya ya tapi Ah. ini. Nggak boleh, ketika makan nggak boleh mengeluarkan suara atau kecapan. Mm. Itu sudah diajarin. Benar. Susah. Dan yang beda mungkin ya, kalau yang beda itu kalau di Paskibra dipaksa untuk agak cepat gitu ya. Ya Tapi kan. kalau di duta-duta itu sedang lah ya, nggak terlalu lambat, Iya, nggak terlalu kan- cepat, iya, harus cepat gitu. Karena kan cuman diajarin cara yang baik. Kalau di Paskibra kan ya memang diajarin semi Sampai militer. ada upacara apa ya istilahnya? Duduk siap gitu ya. Nah, karena memang ajarannya kan dari semi militer kan. Iya. Gimana caranya kamu ngabisin makanan ini dalam waktu berapa menit? Kan gitu. Tapi kan TNI gitu mungkin ya. iya, Iya, wah, aku gitu dulu pas 3 hari 2 malam di mana di di Secaba Jember ini. Gitu. Kasih waktu dimulai dari sekarang. Tuh udah hitungan 10, 9 countdown kan? Ya, Tuh makanan tuh masih ada, ya Allah gitu. dimarahin ya. Iya, itu karena itu udah, tapi dari situ udah terbiasa. Oh, itu ada artinya sendiri kenapa harus kayak gitu. Bukannya itu kan nggak boleh, itu kan ketika makan harus dikunyah sampai berapa puluh kali. Tapi itu ada filosofinya sendiri, harus Iya, kenapa harus kayak gitu. Nah itu terus
pelatihan sama 5 bulan banyak kayak gitu. Jadi karena gini kan, kenapa aku tanya gitu? Posisi kamu status ya, kan masih mahasiswa kan? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa di UNED Semester 3. Fakultas Ekonomi Bisnis, yang dimana itu kayak fakultas yang orang nggak pernah nongkrong itu kayaknya. Ngitungin uang, ya. Uang halus semuanya. Ada laboratorium uang juga, keuangan. Iya. Ngitung jumlah uang, tapi uangnya nggak ada, kan repot. Uangnya orang semua. Oh, uangnya orang semua kan Sampai kasihan. kayak pernah ngitung perusahaan X dengan keuntungan dengan omset 1 miliar rupiah dihitung. Iya. Enak gitu ya. Ngelihat uang 1 juta, 1 miliar, 1 triliun gitu dihitung. Tapi bukan uang Tapi bukan uang sendiri. dunia orang lain. Ketika nanti misal mudah-mudahan ketika nanti kita sukses, kan bukan kita juga yang ngitung pada akhirnya kan. Akuntan ya. Orang lain. Orang lain, Bos. Nih, hitung kan nanti pengeluaran saya seperti apa kan gitu. Mau bayar orang. Terus kuliah ini buat apa? Tapi enggak lah, tapi Penting lah ya. penting lah. karena namanya kamu mau menentukan kuliah dimanapun pasti kamu punya tujuan khusus. Bener. Nah itu udah bahas yang masalah tadi yang yang di nasional ketika nasional itu ada feedbacknya kan untuk ke kamu. Banyak banget. Emang waktu itu kelihatan di statusnya ini kemana ini udah jalan-jalan, udah naik pesawat, dibayari, iya kan? Iya, nggak mungkin bayar sendiri dong. Enggak. Tahu aku jalan-jalan dan di ambang pertama virus ini muncul. Bener, tahun 2020 Maret. Jadi Maret itu masih di Jakarta kan. Maret masih di Jakarta. Terus ini sebelum bahas sampai ke sana, bahas di masa-masa karantina 2019. Itu masa Putra Putri Kebudayaan masih 2019. Itu kan tadi 2020. Ini belum menjabat. Oh, belum menjabat. Jadi masih karantina itu Jawa Timur ini udah prepare kelihatan prepare karena prepare banget. Batiknya bagus kan, terkenal Jawa Timur. Terus pakaiannya gaun, jas udah bagus. Jadi karena bajunya yang bagus itu, mentoring itu 5 bulan itu. Jadi sebenarnya banyak sih saingannya Jawa Tengah, Jawa Barat itu. Apalagi DKI Jakarta kan. Orang-orangnya kayak gitu kan, udah bisa dibayangkan. Dan itu aku sampai suntik putih pada saat Serius? itu. Iya, ada Serius? Karena emang bener-bener wajah ini juga diperhitungkan waktu itu sampai suntik putih, vitamin C itu, vitamin C itu suntik sampai suntik putih. Mas. Sebelum berangkat karantina 4 hari di hotel Jakarta. Terus itu tiap harinya tuh tidur cuman dikasih waktu 3 jam sehari. Wow. Bisa bayangkan ya betapa banyaknya setiap sesi itu ya. Bahkan aku interview jam 2 malam. Jam 2 pagi ya, nggak ada ya jam 2 malam, jam 2 pagi. Interview tuh ya, interview. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tengah malam. Betapa ini pingin ngantuk, ini pingin apa, tapi nggak bisa ya. Udah, kita ini berat. Bawa nama Jawa Timur bener-bener berat banget. Kalau misalkan melakukan kesalahan tuh kayak rasanya aku mewakili seluruh warga Jawa Timur karena kan emang representasi warga Jawa Timur. Paham. Ya apa aku gak ono maneh putra kebudayaan Jawa Timur ya aku tok. Jadi ya wis aku sing harus membuktikan harus bisa. Ayo Jawa Timur iso masuk. Dan muncullah pengumuman itu berapaan itu? Berapa waktunya? hari. Di Jakarta 7 hari gitu terus? 7 hari, selama 7 hari 7 hari itu udah sama grand finalnya. Jadi mulai Senin insya Allah. Kalau gak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
Jumat itu grand final, Sabtu. Nah, tuh talent show aku gak bawakan tari India. Karena kan ini kan putra putri kebudayaan Indonesia, Iya. bukan putra putri kebudayaan India. Kamu gitu ya. membawakan lari India, dicoret langsung. Insya Allah ya. Iya. Gini ya. Jadi aku waktu itu langsung ya mengubah talentku menjadi pencaksilat. Masih ada unsur budayanya, Bro. Kamu bawain dia, kamu diomongin masalah server. Mas, tolong minggir sama server. Udah dari namanya ini putra putri kebudayaan Iyalah. Indonesia. Jadi kalau bisa yang ditampilkan waktu talent adalah yang berbau kebudayaan. Oke, kamu milih pencaksilat. Pencaksilat. Yang aku tahu, kayaknya kamu gak ada basic. Yang aku Iya, tahu ya. Iya. Yang aku tahu loh ya. Iya. Kenapa kok milih pencaksilat? Sebenarnya gini, waktu kelas 4 SD aku udah ikut sih. Oh, Ikut, iya. Terus ikut pencaksilat. Nah, 1 tahun. Sampai kelas 5 SD. Nah, di pondok itu ada ekskul pencaksilat juga. Pencak organisasi. Oh, PO ya. PO sama SH ini agak ada bedanya, tapi masih dalam satu rumpun. Namanya pencaksilat. Dan ya namanya lama gak belajar, lama gak ya itu dengan memanfaatkan 5 bulan ini ya apa caranya aku bisa nampilkan 3 menit kan, cuman 3 menit. Talent show 3 menit aku mempelajari ya wes 3 menit inilah. Sampai ada adegan kesurupan, tapi tidak kesurupan sungguhan. Cuman kayak ada lagu-lagu setan-setan dikit. Tapi kan kalau dari segi pencaksilan kan memang ada beberapa unsur kan. Dia yang cuman untuk pertahanan diri, unsur kebudayaan, sama unsur kayak misal pengobatan, pernafasan atau segala apapun. Otomatis kamu belajar yang kebudayaan ini. Jadi ada lagunya. Ya aku memperagakan deh. Memperagakan sendiri deh. Jadi, yang pencaksilat ada 4 orang seluruh Indonesia waktu itu. DKI Jakarta ada pencaksilatnya. Betawi beda. Beda. Jawa Tengah juga. Jawa Tengah. Lampung pun juga ada. Dengan khas masing-masing. Iya. Beda-beda, pakaiannya juga beda. Pencaksilat Betawi, Jawa Timur, aku bawakan yang Jawa Timur. Sampai ada apa ya itu ya? Kayak pisau-pisauan itu aku juga bawa. Kalau yang Jakarta itu ya mecahkan itu Batak. Iya, Batako yang putih besar itu kan. Benar itu. Terus Cewek loh itu. Nah itu nggak mungkin ya tadi aku bawain tari India, ya udah aku langsung mikir pencaksilat. kamu ketika pencaksilat nggak mikir matain itu juga? Misal kamu membawa besiril kan, terus di kepala gitu. Ya insya Allah udah ikut ya langsung sakit. Ya mungkin langsung jedak cor gitu kan. Pinginnya apa. salto-salto gitu, nendang-nendang son lah, bakar-bakar apa gitu. Terus nggak boleh. Atraksi di atas bling. Limbat lebih ke sulap. Oke, sulap itu ya. Mentoring ke limbat 5 bulan enggak cukup. Enggak cukup. Minimal kamu punya burung hantu. Nah itu saking banyaknya aku juga ada peraga JFC-an gitu ya. Oh iya. Nasional kostum. Mungkin udah lihat ya fotoku yang mamot itu. Ada gajah 2 di sini. Sama tulang-tulangan. Ya namanya Jember udah terkenal dengan JFC-nya. Masuklah top 3 di sana. Best nasional itu yang kostum. ngerancang siapa? Anak-anak JFC. Jadi Wah, aku saudara. pinjem ke teman-teman JFC. Dilihat aja, kalau JFC itu dilihat aja udah bagus deh. Belum jalan tuh ya. Ya kan dari portofolio JFC kan sudah berapa Udah tahun. bagus banget. Jadi detailnya ya lebih menang ke detail. Iya. Mungkin yang lain ada yang besar-besar, ada yang gede-gede. Tapi detailnya masih kurang. Tapi kalau JFC itu sampai bener-bener Pas apa itu pembukaan sama penutupan Asian Games kan aja pakai Iya, bener. pakai punya JFC kan? ada Tiara ya. Iya. Mantan bos. Hah? Asas. Gimana? Jadi ini nanti sebelum pembukaan video tadi ya Bidin mantan saya
Dikat baru. Jangan. Enggak apa-apa, nanti kan rame. Kan YouTube harus clickbait. Jadi sempet kenalan sama Tiara. Ah, ya. Sempat disuruh, ayo kamu sama aku gitu. Gimana? Gimana? Ini sudah ingin bersatu waktu itu. Sudah deket banget sama Tiara. Apalagi Tiara udah Pacaran. iya, posisinya dia lagi punya pacar, jadi aku gak berani untuk masuk ke hatinya. Kan belum janur kuning belum lengkung. Gini janurnya, nggak gini. Iya, kan masih bisa dipatahin. Bisa. Cuman masih belum gentle ya maksudnya. Tahu Tiara kayak gini aku pingin ya dulu. Kan sudah punya gelar. Angel guys ya. Iya. Udah angel. Makanya saya di follow kan sama Tiara, kayaknya gara-gara itu. DM-nya masih ada, chattingan. Coba lah screenshot, nanti saya tampilin. Ais. Langsung masih lambe turah, Bos. Ais. Ini bagus ini. Abidin pernah nembak Tiara. Keren. Oke, sip. Tapi kalau dulu masih sedikit ya saingannya. Tapi sekarang rodok followers saingannya tuh jutaan ya. Saingannya ya. Yang ngedeketin Tiara tuh followersnya udah jutaan lah. Saya masih kentang banget. Emang kamu berapa? Kamu nggak berapa? 10.000 kayak nyampe. Kamu berapa? 9.000 kurang dikit. 8.900. 8.000 kamu. Saya aja masih 800 ini. Apa ini ya? Gak apa-apa lah, nanti bisa lah cari-cari. Iya. Kayak gitulah dulu sempet waktu ke Jakarta di satu hotel yang sama. Gimana? Maksudnya di acara di dalam satu hotel. Oke, Bos. Sama Tiara. Oke. Kayak gitulah. Itu cikal bakal pertemunya aku waktu di Jakarta. Dia JFC, aku nugas Gusning gitu loh. Kembali ke Putra Putri Kebudayaan. Itu tadi cuma Takut, Bos. Takut. Jangan, Bos. Ya, oke. Banyak master. Balik ke tadi ya. Apa? Putra Putri. Ya. Ketika kamu sudah final nih. Menang. Iya, nah setelah talent show besoknya grand final. Jadi kaget dong, grand finalnya di Kementerian Pariwisata. Sudah jelas ya tempat yang paling tinggi ya istilahnya ya. Berapa? Tingkat 10? Bukan, artinya Oke. kualitas gedungnya itu di Kemenpar udah kelihatan berapa. Jadi waktu malamnya itu kaget dong ngelihat penonton kayak ngelihat sepak bola gitu ya. Iya. Agak buaya gitu ya. Jadi ya hampir sama kayak Gusning, cuman lebih banyakan yang di nasional. Iyalah, kan lingkupnya nasional. Banyak yang ngelihat, dan lampu sorot itu nyorot banget di mata. Nah, ini mungkin selentingan ya. Ini yang apa? Ketika dia masuk nasional, dia ini sebenarnya nggak ngomong ke grup yang di Antarpurna Paskibra. Ini nggak ngomong. Tahu-tahu di nasional, kan tahu gitu kalau kamu grand final kan aku bisa berangkat. Oh, aduh, Jakarta, Bos. Loh, Budal. Oh iya. berapa sih tiket? Oh iya. Murah. Iya. Iya. Bisa lah. Bisa. Saya ada saudara Mungkin di Jakarta. Cuman buat story aja ya waktu itu, gak keluar di grup gitu emang. Iya. Tahu-tahu aku lihat grand final di Kemenpar. di mana? Instagramnya Kebudayaan yang Jawa Timur masuk ke nasional, tak lihat kok Abidin. Iya. Wah, ini kenapa? Gak keluar nih. Ini apa takut didatengin lah gimana ini? Tapi nggak apa-apa. Oke, terus jadi seleksinya di malam grand final itu ada beberapa tahap. Di malam itu kita disuruh memperagakan jas sama gaun. Kalau yang cewek pakai gaun, yang cowok pakai jas, itu memperagakan. Dan kebetulan aku udah mentoring dong. Sudah sering ikut apa ya istilahnya model-modelan di Lipo, di Transmart gitu ya. Udah punya ilmunya untuk memperagakan baju. Di hadapan banyak orang ya, oke, gitu tahu. ya. Sudah tahu crowd-nya gimana nanti. Terus
memperagakan lah. Dari situ dapat gelar aku best catwalk. Ya. Sebelum pengumuman juara udah ditetapkan sebagai best catwalk. Itu cuman tambahan gelar. Gara-gara catwalknya bagus. Ya. Nah, itu terus selanjutnya kita speech itu dikasih waktu 1 menit, suruh ngomong Suruh apa tentang kebudayaan boleh, tentang programmu boleh. Aku kebetulan kombinasi. Dikasih tahu gak ini ideku waktu itu? Nanti aja. Sekarang kayaknya saya tahu arahnya mau kemana ini. Oke. Nah, Boleh. terus? Nah, itu aku ngomong kebudayaan sama program-program pakai bahasa Inggris lah aku waktu itu. Ya, karena eventnya nasional. Iya, nasional. Soalnya juga mungkin di sana ada tamu dari internasional kan juga. Jadi biar bisa sama-sama paham pakai bahasa internasional, pakai bahasa Inggris. Dari 8, itu dipilih 8. Untuk menuju ke 5 ini itu tadi speech bahasa Inggris. Baru diumumkan lah Kamu masuk ke 8 itu. Iya, masuk ke 8. Terus? Dari 15 dipilih ke 8. Nah, dari 8 ini speech kita. Nah, dari 8 ke 5 Kamu masuk? Masuk. 5. Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, sama Bengkulu. 5 besarnya. Ya, oke, terus. Nah, itu baru kita dikasih pertanyaan kayak biasanya sih, kayak hampir semua duta-duta ngambil fishbowl, dikasih pertanyaan. Oh iya, terus. Dapat pertanyaan gini, bagaimana cara Anda untuk bisa memberantas kasus bullying yang ada di Indonesia? Karena waktu itu mungkin hot newsnya banyak ya beredar kasus bullying, terus pencemaran nama baik dan lain-lain. Dalam waktu 30 detik aku menjawab itu. Jadi waktu kalau udah kayak gitu tuh harus tepat sasaran, harus cak-cek ngomong. Ini udah kemana-mana ya? Soalnya kan yang dipelajari banyak, kan nggak tahu ini dapat pertanyaan apa. Kemana-mana sudah. Udah kemana-mana. Belajar pariwisata dan lain, akhirnya dapat bullying itu, ya udah bisa lah. Yang penting bisa menjawab dan ngena, itu penting. Setelah itu udah kita menunggu hasilnya, ganti baju yang agak ada gold-goldnya itu. Terakhir baju yang paling bagus untuk pengumuman. Setelah pakai baju jas putih, diumumkanlah. Nggak ngeliat ya mungkin ya live IG-nya ya. Nggak. Karena aku mungkin nggak keluar-keluar. Nah itu ya, salahnya tiba-tiba gitu ya. Ya aku nggak megang HP sebenarnya. H-1 itu dikumpulkan semua. Cuman dikasih pegang HP, suruh promosikan kalau grand finalnya ada di Jakarta di Kemenpar itu, mungkin itu. Tapi kamu nggak promosi? HP-nya iya, nggak. Karena mungkin nggak sempat juga ya, karena terlalu sibuk. HP dikumpulkan dan itu harus segera dikumpulkan biar gak ada kasus hilang dan lain-lain. Di pengumuman juara fourth runner up itu juara 5 dari juara 5, dan yang kena ternyata dari Kalimantan Tengah. Kalimantan. Oke. Juara 4 jatuh kepada saya masanya marah sih kena kan. Lampung. Oke. Lampung juara 4. Juara 3 Jawa Timur. Oh, juara 3. Saya juara 3. Saya dari semua yang ada di sana sebenarnya paling tinggi. Saya paling tinggi. Tinggi badan? Iya. Paling tinggi waktu jadi disebut nomor 3. Memang banyak yang dinilai sih. Banyak dari segi. Pastilah. Banyak yang dinilai. Nasional. Bukan cuma tinggi badan kan. Penampilan, dari cara dia menjawab, cara menjawab, bahkan salah megang mic pun itu ada nilainya. Jadi megang mic yang benar itu udah dikasih tahu. Kalau bisa pakai tangan kiri biar nunjuknya itu enak, pakai tangan kanan biar gininya itu enak. Kalau pakai tangan kanan pas waktu nunjuk gini gak sopan. Itu udah ada ilmunya karena udah mentoring. Ya alhamdulillah di malam itu Jawa Timur masuk di juara 3
kawin gelar ini istilahnya sama pasangan saya. Jawa Timur. Sama-sama juara 3. Jawa Timur nih sama-sama juara 3. Lah pasangan be awakmu mana yang ini aku. Kan biasanya kan setelah grand final kan beda pasangan lagi. Oh iya. Dari Jawa Timur bisa sama Jawa Barat. Iya. Yang sama-sama juaranya. Ternyata sama Jawa Timur lagi. Padahal sudah ngincer kayaknya. Kayaknya sudah ngincer ini. Jakarta lah ini. Kalau ada bening enggak astagfirullah.